Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, gitu ya. Semoga masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Iva bisa bantu memimpin doanya. Halo, Iva. Atau yang lain, Alivia mungkin bisa bantu memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih buat Alivia. Oh ya, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Di semua, Bu. Oke, baik, hari ini kita mau membahas mengenai transformasi geometri ya. Sebelumnya, di minggu sebelumnya kita sudah membahas transformasi geometri juga, tapi di minggu ini kita mau lebih menerapkan konsep transformasi geometrinya. Ada yang masih ingat nggak transformasi geometri itu apa? Mungkin Rizkia bisa menjawab. Jadi transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, kurva, atau titik. Ya, sudah benar sekali. Transformasi geometri yaitu perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, kurva, atau titik. Untuk jenis-jenis transformasi geometrinya ada berapa ya kira-kira, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Mungkin siapa ya? Daniel mungkin bisa menjawab ada berapa jenis transformasi geometrinya? Ada 4, Bu. Ya, bisa disebutkan apa saja? Ada translasi atau pergeseran, ada rotasi atau perputaran, ada refleksi atau pencerminan, ada dilatasi atau perbesaran. Ya, betul banget. Ada 4. Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, apa itu translasi? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, translasi adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Lalu selanjutnya ada refleksi, di mana refleksi ini atau pencerminan merupakan perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi merupakan perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut alfa. Kalau pada gambar ini, segitiga ABC ini diputar sebanyak 90 sebesar 90 derajat. Lalu selanjutnya ada dilatasi. Dilatasi merupakan perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik-titik tertentu berdasarkan faktor pengalih. Jadi bisa di dilatasi ini suatu objeknya itu bisa diperbesar ataupun diperkecil. Selanjutnya contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak contoh-contoh penerapan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin Ningrat bisa menjawab.
Halo Ningrat. Oke, atau yang lainnya siapa ya? Mungkin Hakiki bisa menjawab contoh penerapan transformasi geometrinya. Itu pembuatan miniatur. Pembuatan miniatur. Ya, bisa juga. Jadi ini ada beberapa sedikit contoh dari penerapan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perpindahan bidak-bidak catur di atas papan catur. Ini menggunakan konsep refleksi ya. Lalu yang kedua yaitu saat bercermin dan bayangan terlihat jelas pada cermin. Itu menggunakan, karena pencerminan berarti refleksi. Lalu ada juga bisa digunakan dalam pembuatan bidang seni dan arsitektur. Lalu ada seperti yang dibilang Hakiki tadi, yaitu pembuatan suatu miniatur bangunan. Lalu yang terakhir ada perputaran jarum jam. Kan tadi kita di sebelumnya ini ada penerapan bahwa prinsip transformasi geometri ini bisa digunakan dalam pembuatan bidang seni. Salah satu contohnya itu bisa digunakan dalam pembuatan motif batik. Nah, ini merupakan salah satu contoh motif batik di mana penerapannya seperti ini. Untuk bentuk awalnya yang seperti ini, lalu direfleksikan. Yang pertama dia direfleksikan terhadap sumbu X ini, sehingga membentuk bentuk pencerminannya, lalu direfleksikan lagi dengan garis V ini, dan selanjutnya direfleksikan terhadap garis Z ini sehingga terbentuk motif batik ini. Selanjutnya ini ada contoh lainnya. Ini juga masih menggunakan konsep refleksi atau pencerminan ya. Jadi bentuk awalnya seperti ini, dicerminkan terhadap garis yang mendatar ini, kemudian terbentuk hasil akhirnya motif batik seperti ini. Dan yang terakhir ini ada contoh motif batik. Ini menggunakan konsep rotasi. Jadi bentuk awal ini dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, lalu dirotasikan lagi 90 derajat searah jarum jam, dan dirotasikan lagi searah jarum jam 90 derajat, sehingga membentuk motif batik yang akhir ini. Oke, sudah saya beri contoh, beberapa contoh motif batik yang menggunakan konsep transformasi geometri. Maka selanjutnya saya ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Untuk kelompoknya seperti ini. Untuk kelompok 1 ada Istianatun, Rizkia, Maulana, dan Alfal. Lalu untuk kelompok kedua ada Ifah, Alivia, Hakiki, dan Daniel. Dan yang terakhir kelompok ketiga yaitu Ningrat, Enggar, Randy. Untuk LKPD-nya saya kirimkan di grup ya, sebentar. Oke, untuk LKPD-nya dan sudah saya share juga di grup. Bisa kalian isi. Ini untuk jadwal pengerjaan proyeknya. Lalu ini kalian jawab pertanyaannya, dan yang untuk kegiatan yang pertama. Lalu untuk kegiatan yang kedua, kalian diminta untuk membuat sendiri motif batik sesuai kreasi kalian. Untuk waktu pengerjaan LKPD-nya mungkin saya beri waktu 30 menit ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu bisa mulai dikerjakan.
Baik, mungkin ada kelompok yang mau mempresentasikan. Kelompok saya, Bu. Oke, baik, bentar ya. Saya subscribe. Oke, baik, silahkan. Bisa. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke, baik. Hasil dari diskusi kelompok kami terkait lembar kerja transformasi geometri dari kelompok 1 ada Istianatun, Rizkia, Maulana, dan Alfal. Ini yang mengerjakan kegiatan 1 itu ada saya dan Rizkia selama 10 menit, dan untuk yang mengerjakan kegiatan 2 ada Maulana sama Alfal selama 20 menit. Nah, setelah kami mengamati gambar motif batu ini, kami menemukan bahwa terdapat jenis-jenis transformasi geometri yang digunakan adalah refleksi dan translasi. Kemudian gambar step perubahannya, kita menemukan bentuk awalnya seperti ini, kemudian direfleksikan terhadap garis sehingga membentuk motif kupu-kupu. Kemudian dari motif kupu-kupu tersebut kami translasikan menjadi seperti gambar 3 ini. Dan hasilnya seperti pada gambar 4. Nah, kemudian pola awal yang kami buat adalah seperti ini. Nah, di sini kami menggunakan jenis transformasi geometri yaitu refleksi dan rotasi, sehingga dari bentuk awalnya kami rotasikan 180 derajat yaitu searah jarum jam hingga membentuk pada gambar 2 ini. Nah, dari bentuk awal kami refleksikan terhadap garis vertikal sehingga membentuk pada gambar 3 ini. Nah, dari hasil refleksi itu pada langkah 3 ini kami rotasikan 180 derajat searah jarum jam sehingga penggabungan langkah 2 dan 4 ini menjadi motif pada gambar 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 sudah mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan untuk kelompok 1 terhadap hasil kerjanya. Baik, kalau tidak ada, kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 1. Mungkin bisa kasih reaction tepuk tangan. Oke. Untuk kelompok 1, kira-kira tadi ada kesulitan nggak dalam pengerjaan LKPD-nya? Mungkin ada sedikit kesulitan terkait bingung memilih jenis transformasi geometri apa yang akan kami gunakan. Oh ya, oke. Mungkin kelompok lain ada yang merasa kesulitan atau kendala dalam pengerjaan LKPD tadi? Oke, tidak ada. Untuk pertemuan kali ini, kira-kira pengalaman apa yang udah kalian dapatkan selama pembelajaran tadi? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Tadi pengalaman belajar apa yang udah didapatkan selama pembelajaran hari ini? Mungkin siapa yang mau membagikan pengalaman belajarnya hari ini?
Randy mungkin. Baik. Pengalaman yang saya dapatkan itu eh, saya mengerti mengenai jenis-jenis dari transformasi geometri, yaitu mulai dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian eh, cara mengaplikasikan jenis-jenis tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu saja. Oh iya, baik. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini sudah saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita masih akan membahas seputar mengenai transformasi geometri. Baik, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Ada yang memberi masukan? Soalnya dalam kelas